Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan merupakan bagian daripada kewajiban kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu. Dan apabila kita bersyukur atas nikmatnya, Allah akan menambah nikmat itu. Oleh karena itu, kita hendaklah melazimkan kesyukuran kita kepada Allah, antara lain dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dengan memanfaatkan waktu, umur atau kehidupan kita ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala bentuk kesyukuran yang lain. Kemudian salawat dan salam senantiasa sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para keluarga, para sahabat dan umatnya ila yaumiddin. Pada kesempatan pengajian ceramah, tentu saja sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Kemarin itu saya menyampaikan tentang ilmu, dan pada kesempatan malam ini insyaallah masih saya lanjutkan mengenai ilmu itu. Sebagaimana yang pernah juga saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Itu antara lain di bagian ayat 11 surah Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Karena itulah yang pertama, kita memperkuat keimanan kita kepada Allah, termasuk juga berusaha, berikhtiar menuntut ilmu pengetahuan, apalagi yang berkaitan dengan penerapan ajaran agama kita, agama Islam. Oleh karena itu, kedudukan keimanan, kedudukan keilmuan yang dilanjutkan dengan pengamalan terapan terhadap ilmu itu, yang dibarengi dengan al-akhlaqul karimah, bukan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja kita dalam mengamalkan ajaran Islam ini pun, maka diperlukan sekali adanya ilmu itu, agar kita bisa ittiba, artinya adalah menerima perkataan orang lain, menerima informasi dengan sumber atau alasan. Ittiba dalam Islam itu termasuk yang diperintahkan. Oleh karena itu, ketika kita tidak tahu, kita tidak memiliki pengetahuan, maka kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya. Dalamnya adalah mereka yang mengetahui tentang Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, jika kalian tidak mengetahuinya.
alangkah idealnya memang setiap amalan-amalan yang kita lakukan itu kita mengetahui dasar atau sumbernya. Walaupun tentunya tidaklah semua kita ini bisa mengetahui langsung, karena itu kita bisa bertanya, bisa membaca kitab atau buku tentang apa yang akan kita lakukan atau apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu ketika kita membaca buku atau kitab, maka sangat dianjurkan untuk minta penjelasan kepada mereka yang kita rasakan, yang kita anggap lebih tahu. Kalau dulu ada istilah tuh, katanya kalau apa namanya itu mencari ilmu kada berguru, katanya seperti belajar dengan setan atau apalah. Sebenarnya bukan seperti itu. Artinya sangat dianjurkan ketika kita membaca suatu bacaan supaya kita lebih yakin, ya maklumlah karena keterbatasan kita, maka kita sangat dianjurkan untuk bertanya kepada yang lebih tahu daripada kita. Karena ilmu itu merupakan pedoman, pengarah kepada kita untuk melakukan sesuatu. Jadi imamnya amal itu. Ilmu ini imamnya amal. Dan alhamdulillah kita di masjid ini ya, kalau mengenai baca Al-Quran sudah ada beberapa kelompok-kelompok ya yang belajar membaca Al-Quran, belajar terjemahan, mungkin tafsir juga dengan waktu-waktu tertentu. Itu adalah kesempatan yang baik bagi kita. Bagi kita yang sudah berumur tetap merupakan kesempatan yang baik. Ya, cuma ada caranya supaya agak mudah lah menuntut ilmu bagi kita yang usianya 50-an nih ya. Saya sendiri 60 lebih sudah, 61. Ya, biasa belajar ngaji di sana tuh. Jadi kita antara lain cara mendapatkan ilmu itu ya dengan sungguh-sungguh, ya kan? Berdoa, Rabbi jidni ilma, wahai Tuhan tambahkan ilmu bagiku. Dan kita mengikuti majelis ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya itu mencari rumusnya lah. Ya kan, kalau kita mulai dasar usia sudah 60 tahunan, ya kan, ibarat membaca buku tuh, bukunya sudah 300 halaman, ya kan, halaman 1 sampai 300, ya kan. Ya, kalau bisa enggak apa-apa juga. Cuma kita sebaiknya adalah mencari rumusnya. Ya kan, cari rumusnya di dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ibaratnya itu kalau kita, saya pernah kemukakan dulu, kalau hendak menghidupi sepeda motor pakai bejajak aja, nah walaupun Honda kayak Yamaha kah, Suzuki kah, kalau nemu dia ada bejajak, kita kawal, biar kita biasanya Honda aja belajar asalnya, ya. Tapi ketika kita mau memakai kendaraan yang lain, Suzuki, kita masih bisa karena ada jajakannya. Jajakannya itu adalah salah satu rumus kita. Nah, rumus kita. Orang mengaji juga seperti itu juga, iya kan? Makanya ada pelajarannya kan, pelajaran tajwidnya, mana yang ikhfa, mana yang ijhar dan seterusnya. Yang dipelajari itu kuncinya. Kalau ini ketemu ini, ya kan? Kalau qalqalah itu rumus sederhananya itu baju di toko. Nah, baju di toko, ya, muslimnya baju di toko, ya kan, ulil albab, ya kan. Jadi kalau ketemu huruf-huruf yang kalau disambungnya baju di toko, itu kita berlakukan al-qalqalah, maksudnya qalqalah. Ini kan rumus nih. Kalau kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kan itu ya memang ya kalau bisa kan, tapi karena waktu sangat terbatas, maka rumus-rumus ini yang bisa kita berlakukan pada beberapa ayat yang di dalam perkataannya kalimah-kalimahnya itu ada qalqalahnya, seperti itu. Nah, ada contoh yang lalucuan aja bahari itulah ikam jamunnya tatamu musuh ya, makanya zaman dahulu lah, atau kekanakan baca alam tara aja ya, baca alam tarokai aja, rakai ya, ada alfil kan ya, rakai, padahal tidak pernah orang membaca rakai, karena itu kayaknya tuh ampun kaifa, alam tara kaifa,
alam tara kaifa kada mau rakai, bahasa Banjar itu rakai itu hancur, artinya nyawa bacakan aja alam tara kaya rakai itu Bang. Nah, iya kan, itu kan karena di samping pemahamannya salah ya, pemanfaatan yang menggunakan kata-katanya itu salah. Di dalam surah Al-Ikhlas misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kadang sebagian orang, sebagian kecil saja, walam yakul lahu kufuwan ahad, dibacanya walam yakul lahu, dikira di situ Allah. Nah, padahal lahu ya. Nah, sama kalau ajan qamat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Memotongnya mau nyambung tapi dipotong. Qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Nah, ini kan karena ilmunya nih. Ya, karena ilmunya apa namanya itu, lalu salah memotongnya. Ya, salah memotongnya. Jadi ilmu ini ya bujur-bujur memandu amal, ya kan, mulai yang sederhana, yang kecil-kecil, sampai yang detail, ya, sampai yang tafsilan, yang terurai rinci. Kada ilmunya ada menganjurkan bahwa kita masuk masjid ini berdoa, pada sudah bacaannya kan ditempel, itu untuk membantu kita mengatakan kan, oh doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allahumma ftahli, ya Allah bukakan kepadaku kan abwaba rahmatika atau rahmatik, pintu rahmat engkau. Itu kan sebagian kecil dari ilmu juga, bahwa kalau masuk masjid berdoa, keluarnya begitu juga. Jadi kelihatannya semakin, walaupun banyak tetap sedikit ya ilmu manusia ya, semakin dia peroleh ilmu itu maka semakin terpandu kehidupan keagamaannya ya, semakin terarah kehidupan keagamaannya. Nanti ada ilmu alat namanya, apakah itu bahasa ya atau ilmu-ilmu lain. Ada, saya baca di kamus tadi, fasadul akli ya, fasadul akli, jadi itu rusaknya akal ya. Saya lihat, saya baca rusaknya akal. Beberapa sebulanan ini kan ada ustadz yang ditusuk ya kan, beberapa hari ini ada musala Darussalam namanya ya, itu kan dicoret-coret ya kan. Masyarakat tuh kali itu sudah menduga tuh, bila diperiksa tuh termasuk fasadul akal, artinya tuh rusaknya akal, ada gejala kejiwaan yang tidak normal. Belum lagi apa, saya lihat baru sehari sudah ada depresi aja. Ini kan itu termasuk bagian ilmu kejiwaan, psikologi namanya. Nah, psikologi ilmu kejiwaan ini juga membantu kita dalam melaksanakan, menyamanakan beribadah. Kalau kita lihat kan, kalau orang melakukan sesuatu dengan sadar, bisa diulang lagi, ada rekonstruksi dengan tertib segala macam, minimal pada saat itu kondisi pikirannya kan waras ya kan. Disihat lagi tulisan-tulisan saja itu, walaupun tulisan tidak begitu baik, tapi tulisannya seperti teratur, bertujuan, bermakna ya, itu soal lain lah. Jadi itu sama dengan kita belajar agama Islami, ada ilmu alat namanya. Ilmu alat itu antara berupa bahasa dengan segala macam cabangnya, bahasa Arab segala macam cabangnya, ada pelajaran nahwu, syarab dan lain-lain. Itu akan memandu, membantu kita ya, membantu kita di dalam memahami apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Kalau misalnya kita membaca di dalam Al-Quran, ada surah Al-Isra ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan apabila mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, maka katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu dalam hal ilmu hanya sedikit saja. Jadi Allah ini menyatakan ya bahwa itu ilmu manusia itu sangat terbatas, sangat sedikit. Jadi apabila orang bertanya tentang roh, itu urusan Tuhanku. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra 85. Oleh karena itu maka orang tidak akan pernah bisa menemukan pengetahuan tentang roh itu, kalau sebagian kecil ya mungkin. Ini kan akan mengarahkan kepada manusia yang membaca Al-Quranul Karim itu ada sebuah keterbatasan, yang manusia tidak bisa mengungkapnya. Sama di dalam Al-Quran pada surah At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya laqad itu dalam kajian bahasa Arab itu maknanya sangat kuat. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kita ini kan awak seperti ini kan, kalau ada ilmunya, ada keterampilannya kan, kita bisa bikin kursi, bisa bikin meja, bahkan dengan ilmu itu bisa bikin pesawat kan. Berarti manusia ini makhluk yang sebaik-baik proses kejadian. Kalau orang-orang di pesantren itu dengan perkataan laqad saja itu sudah sangat yakin mereka itu, walaupun tidak langsung praktek dalam hal tertentu, tapi mereka itu yakin betul bahwa dengan kalimah laqad itu ya, itu sudah pasti sudah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, berarti bujur-bujur manusia ini sebaik-baik kejadian. Allah berikan akal dan pikiran, maka dengan akal dan pikiran itulah kita manusia ini bisa berkembang. Orang dulu kalau nyubarang kan bak unyong, bisa juga kalau pina luas modalnya gedang pisang tuh dipotong lalu dirampitakan, diikatnya entah dengan dengan paring kah, bisa nyebrang. Iya kan? Orang mau mengangkat barang jauh jaraknya, ya kan? Lalu ada bulat bundaran, ya, apakah itu dibikin dari kayu sehingga bisa digulungkan beban. Ini kan ilmu nih. Manusia itu mulai memanfaatkan yang sederhana dari apa yang ada sampai yang canggih luar biasa. Itu berkat ilmu itu. Nah, demikian juga dengan ilmu agama ini akan membantu kita. Sederhana aja lah, kalau kita tuh kaul sungai sampai ke Binuang, ya. Jadi kalau sampai Binuang itu kan banyak warung kan. Nah, lalu sholat di sana. Itu hampir tidak ada perselisihan kalau situ jamak kasar. Tapi kalau misalnya di perbatasan kota saja, itu ada sebagian yang tidak mau dia Pal 10 atau Pal 7 gambut, tidak mau jamak kasar sebagian. Tapi kalau di Binuang itu mesti sudah kesepakatan jaraknya itu pas di situ, makanya banyak warung. Nah, oleh karena itu maka menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita seberat-beratnya ini. Contoh kalau kita melihat ya, betapa ilmu itu membantu kita dalam hal memahami apa saja, termasuk memahami apa ajaran agama kita nih lah. Misalnya ada ayat kan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada lagi ya di ujung ayatnya,
ujung ayat surah Al-Mu'min ayat 60. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini tadi kan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kadang kan saya mungkin ya, atau di antara kita kan ini sama nih, saya yadkhuluna di sini kan wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Jadi memotong ayat wa ra'aitan nas ini dibaca saya yadkhuluna, padahal yang pada idza ja'a nasrullah itu dan seterusnya itulah itu wa ra'aitan nas. Sanya itu ujung dari kata kalimah annas. Kadang mau sanya diambil saya yadkhuluna, tapi pada surah Al-Mu'min bagian ayat 60 itu saya yadkhuluna. Kalau di sini kan wa ra'aitan nas yadkhuluna, ya kan modelnya tuh, ya kan orang bisa mengaji ya, alhamdulillah ya, pengetahuan bahasa Arabnya mungkin tidak sangat sedikit, sehingga waktu mengulang ayat itu salah mengambil ampun orang, mengambil kalimat yang di sampingnya, yang sebagian diambil tadi saya dahulu, pada waraitan nasa tidak boleh saya dahuluna, tapi pada ayat 60 Al-Mu'min itu memang saya dahuluna, dia nanti masuk jahannam madakhirin, jahannam dengan keadaan hina. Nah, jadi ini pemotongan aja kelihatannya kecil, tapi ini kan rumus seperti kalau begitu kata anas itu jangan sampai diambil anas asalnya aja diambil masuk ke sebelah, ya kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada mau haqqa diambil masuk ke dalam ke sampingnya. Ini yang tadi saya maksudkan ya, belajar mencari rumus dalam ilmu itu supaya kada tapi uyuh tenang. Kalau rumus sudah ditangkap, itu lalu memberlakukan yang lain itu lebih mudah, ya kan, lebih mudah. Kalau bacaan sholat jenazah kan Allahumma firlahu, ada Allahumma firlaha, Allahumma firlahuma, ya kan? Oh berarti ini ujungnya ini berubah-ubah, walaupun ada yang berpendapat bahwa cukup Allahumma firlahu saja ya, itu bisa berlaku untuk perempuan dan laki-laki, itu soal lain lah. Cuma kalau Allahumma firlaha dalam hal doa seperti itu sudah nyata bibinian. Jadi kalau kita belajar itu kan belajar dia ad-dhamair dhamir kata ganti, berarti kayak ini nih ya, Allah firlahu, Allah firlana, Allah firlahum. Jadi nang diingatnya tuh perubahan di samping aja lagi. Ini yang saya maksudkan tuh rumus-rumus di dalam mencari ilmu. Kalau kita menghafal dari awal ya kan berlakukan, ya bisa aja pengamunya kuat hafalannya ya kan. Kalau ini tadi kan kita cukup ujungnya aja yang kita hafal kan. Ya enggak, Allah firnya sudah ada kan di depannya. Jadi betapa ilmu itu juga memerlukan cara untuk dipahami, kita pahami ya, cara untuk kita memahami ini penting sebelum menangkap ilmu. Oleh karena itu memang ada khusus buku mengenai cara-cara menuntut ilmu itu. Ada buku ya, itu khusus juga membicarakan bagaimana adab seorang murid dan seorang guru. Dalam pendidikan yang umum juga ada seperti itu, yang calon-calon guru sekolahan umumnya. Nah, dalam hal menuntut ilmu agama itu ada cara-caranya, ya kan? Dalam berinteraksi antara guru dengan murid, bagaimana adabnya. Walaupun sederhana kelihatannya kalau kita berkunjung ke pesantren, masuk pesantren, anda kayak sepatu tuh sandal, kalau ini nang anak-anak sampian di pesantren ini kan tuh pian berkunjung ke sana, kita andak kalau sandal, andak baik mandak atau susun atau kada,
Bulik itu pada umumnya sandal-sandal seperti kita itu sudah rapi dah. Ya, saya rombongan Musulama itu berkunjung, dia rombongan umat beragama berkunjung ke pesantren di daerah Kediri itu. Asalnya mandak sandalnya hadapan sembarang, artinya dia ndak kayak gitu sedangkan. Bulik itu sudah tepaling sandal itu. Nah, tepaling itu artinya kita keluar dari masjid ini misalnya sudah ada kesusun arah ke sana. Itu bagian dari memudahkan orang lain yang sebagai tamu itu kelihatan sandal aja kan, berarti ada yang lain juga aturan seperti itu. Yang sekarang dunia pendidikan sekarang ini memang kurang mengindahkan, kurang memperhatikan perilaku budi pekerti. Ya, kita yang umur 50-60 ini ada pelajaran budi pekerti. Budi pekerti itu sekarang itu kurang kesanakan. Ya, terhadap guru juga kurang hormatnya. Ada sampai juga mengkultuskan, artinya lain juga lah, kan itu melajari kita kan, tentu ada penghormatan lah, penghargaan. Sekarang tuh berkurang tuh pelajaran budi pekerti, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sangat membantu sekali apa yang termasuk dengan keilmuan itu. Nah, dan harus sabar menuntut ilmu nih. Jadi di jemaah kami itulah di musala itu belajar membaca Al-Fatihah. Sudah sebulan dong Al-Fatihah tuh, jadi jemaah kita nih Al-Fatihah aja lah ya. Karena bepadah kalau 6 bini Al-Fatihah aja ya. Memang Al-Fatihah hafal kan, cuma bergantung daripada keadaan ilmu gurunya. Makin dalam ilmu gurunya biasanya makin talawas tuh anunya tuh, karena membujurakan bacaan, ya kan? Lalu talawas, ya kan, talawas penjelasannya makhrajul hurufnya kayak apa, kalau gini kayak apa. Nah, ini sangat membantu. Kayaknya ketika sudah Al-Fatihah saya juga tidak begitu baik membacanya ya. Kalau imam kita tentu baik sekali kan. Itu nanti akan berimbas, akan memberikan manfaat langsung ketika membaca ayat-ayat lain dalam surah-surah lain. Karena huruf dalam surah Al-Fatihah itu kan itu ketemu lagi nanti. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, belajar dengan cara atau metode tertentu untuk meraih ilmu itu bisa itu diterapkan ke hal yang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dengan kesimpulan bahwa bagaimanapun juga ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi kita, lebih-lebih bagi generasi muda kita. Dan yang kedua adalah kita memperoleh keimanan kita, keilmuan kita mungkin perlahan tapi ada saja penambahan ilmu itu, kemudian pengamalan kita terhadap ilmu yang kita ketahui, dan kemudian mudah-mudahan kita beratan dapat menerapkan akhlak yang baik, karena kita tahu yang baik dengan yang tidak baik itu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.